Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz doakan semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pertama, mari kita sama-sama kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah, kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kembali berjumpa bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap dirahmati oleh Allah, mari kita coba lihat pengertian dari qadar. Qadar secara bahasa itu artinya adalah peraturan dan ukuran. Qadar itu peraturan atau ukuran. Ini secara bahasa. Qadar adalah perwujudan ketetapan dari qada, wujud dari qada, ya, perwujudan ketetapan dari qada dan terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Dan qadar disebut juga dengan takdir Allah yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi qadar itu wujud dari qada, ya. Qada kemarin adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak zaman azali itu. Jadi antara qada dan qadar merupakan suatu kesatuan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini iman terhadap qada. Iman terhadap qadar artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan iradahnya. Ini iman terhadap qadar Allah Subhanahu wa taala. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya, sesuai dengan kehendaknya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu ayat yang berkaitan dengan iman terhadap qadar, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka sendiri merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi segala sesuatu yang sesuai dengan iman terhadap qadar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubah. Jadi ada upaya campur tangan manusia di sini di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini berikutnya, ya, ayat yang juga berbicara tentang iman terhadap qadar terdapat dalam Quran surat ke-29 ayat 62. Tepatnya Quran surat Al-Ankabut ayat 62. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lapang dan sempitnya rezeki memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak tahu siapa di antara kita yang rezekinya akan dilapangkan, siapa rezekinya akan disempitkan. Tugas kita adalah ikhtiar, berusaha sekuat mungkin
mengerahkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menjemput rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini Al-Ankabut ayat 62. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari ini juga hadis yang ada kaitannya. Ini arti hadis yang berkaitan dengan iman terhadap qadar. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setes manis selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Ini adalah salah satu hadis yang juga memberikan dorongan motivasi kepada kita agar hati-hati dalam hidup, jangan terlalu sombong bagi yang taat dan soleh. Tidak, ini juga mengharapkan supaya tidak terlalu sombong bagi orang yang taat dan soleh. Jangan sombong karena ketaatan dan kesolehannya. Dan bagi orang yang memang telah melakukan perbuatan dosa juga tidak boleh terlalu pesimis, putus asa, karena tidak dibenarkan putus asa. Ta'asu min rahmatillah. Yang penting ada keinginan, semangat, dan tekad yang kuat untuk selalu berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena segala sesuatu ada yang memang merupakan bagian dari qada, dan ada merupakan bagian dari qadar. Ada takdir juga dua, ada takdir muallaq, takdir yang ada peran manusia bisa merubahnya, sedangkan ada takdir mubram yang memang itu telah pasti ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini adalah 3 contoh qadar. 3 contoh qadar. Yang pertama ini seseorang yang kesulitan belajar di sekolah kemudian belajar dengan giat dan gigih sehingga berhasil dan sukses. Ini contoh dari qadar atau takdir muallaq. Yang kedua contohnya sakit. Orang yang mengidap penyakit tertentu kemudian dia berobat, menjalani pola hidup sehat dalam kehidupannya. Ini juga dari qadar, contoh qadar. Yang ketiga kaya dan miskin. Seseorang yang miskin berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau membuat sebuah usaha hingga terpenuhi kebutuhannya. Ini 3 contoh dari qadar. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat manfaat beriman kepada takdir. Yang pertama, menenangkan jiwa. Beriman kepada qadar akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Sikap terbaik dalam menghadapi musibah dan cobaan adalah dengan syukur dan sabar. Kemudian ketiga, manusia senantiasa berikhtiar menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Yang keempat, menjauhkan diri dari sifat takabur. Memperoleh nikmat keberhasilan merupakan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sabar, optimis, dan tawakal. Sikap yang sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Inilah diantara manfaat beriman kepada takdir. Menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Manusia senantiasa berikhtiar, menjauhkan diri dari sifat takabur, sabar, optimis, dan tawakal. Inilah diantara manfaat beriman kepada takdir. Berikutnya, perilaku yang mencerminkan beriman kepada takdir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah dengan serius dan sungguh-sungguh. Kemudian menyadari semua yang terjadi adalah atas izin Allah, yang baik maupun buruk yang terjadi pada dirinya semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar atas apa saja yang terjadi, kemudian bertawakal kepada Allah, berprasangka baik dan optimis dalam hidup, kemudian jauh dari sifat sombong. Inilah diantara manfaat perilaku mencerminkan beriman kepada takdir, terutama takdir muallaq
atau qadar. Baiklah Ananda, jadi inilah pelajaran kita tentang iman terhadap qada dan qadar. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita makin yakin bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk takdir mu'allaq maupun takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang ada peran sertanya kita, ada upaya dan ikhtiar kita untuk merubah sesuatu seperti yang baru saja kita bahas. Dan ada takdir mubram yang memang tidak bisa kita campur tangan di dalamnya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Mari terus pelajari tentang masalah iman terhadap qada dan qadar ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.